Baik, shalom, perkenalkan nama saya Aurifan Rinaldi Sabneno, NIM 103-2024-0063, kelas B semester 2, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Pendidikan Inklusif tahun ajaran 2025. Ya, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul alur atau prosedur pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Yang pertama, bagian A, alur pelaksanaan. Semua peserta didik memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif adalah konsep yang dikembangkan dari hak fundamental ini, tetapi dalam praktiknya membutuhkan alur penanganan yang praktis. Dalam alur pelaksanaan terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru, PDBB. Implementasi layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, yakni penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diawali dengan kegiatan PDB. Kegiatan terkait dengan PDB bagi peserta didik berkebutuhan khusus diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Pasal 2B, yaitu pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan kondisi fisik peserta. Berkebutuhan khusus berdasarkan keterangan dokter atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian afirmasi misalnya melalui jalur khusus pendidikan inklusif. Pada pasal 12F dalam kebijakan tersebut juga menyebutkan bahwa harus dilakukan penyesuaian rasio jumlah guru dengan jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus di kelas. Misalnya ditetapkan maksimal hanya ada 2 peserta didik berkebutuhan khusus untuk masing-masing rombongan belajar. Jadi ditemukan terdapat peserta didik dengan karakteristik kategori berat, maka hanya ada 1 peserta didik berkebutuhan khusus dalam rombongan belajar tersebut. Yang kedua, identifikasi dan asesmen. Identifikasi merupakan suatu proses dalam menemukan dan mengenali keberagaman peserta didik. Prinsip identifikasi dibatasi untuk menentukan individu yang diduga mengalami hambatan sehingga belum dapat menjawab pertanyaan potensi apa yang dimiliki peserta didik. Proses identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa contoh seperti observasi, wawancara, tes, dan pemeriksaan dokumen sebagai alat untuk menggali data. Asesmen adalah suatu proses yang sistematis dan komprehensif di dalam menggali permasalahan yang lebih lanjut untuk mengetahui apa yang jadi masalah, hambatan, keunggulan, dan kebutuhan individu. Hasil asesmen akan menentukan jenis dan bentuk pelayanan pendidikan yang dibutuhkan. Selanjutnya, hasil asesmen akan dituangkan dalam program pembelajaran yang berdasarkan modalitas atau potensi yang dimiliki setiap individu. 3. Penyusunan profil belajar peserta didik. Simpulan hasil asesmen menjadi dasar bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dalam menyusun program intervensi maupun penyusunan program pembelajaran oleh guru, dan diperlukan penyusunan profil peserta didik sebelum menyusun program layanan. Profil belajar peserta didik merupakan gambaran tentang kondisi PDBK secara individu yang menggambarkan tentang kondisi aktual hambatan kelainan, karakteristik, dampak strategi atau pelayanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Profil belajar peserta didik juga digunakan untuk menentukan metode pembelajaran,
dan mengevaluasi peserta didik berkebutuhan khusus. Profil peserta didik sekurang-kurangnya memuat informasi berikut. Yang pertama, identitas, kedua, kemampuan akademik, ketiga, kemampuan sosial emosi, keempat, kemampuan motorik, kelima, kondisi kesehatan, dan keenam, kemandirian peserta didik. Satuan pendidikan dapat menggunakan aplikasi profil belajar siswa atau PDB yang terdapat pada Dapodik dan Sistem Informasi Manajemen SIM untuk mengembangkan keprofesian yang berkelanjutan atau SIM PKB. Yang berikut 4, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan untuk menghasilkan program dan proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Program pembelajaran disusun berdasarkan hasil asesmen dan hasil profil belajar peserta didik. Rencana kerja atau action plan berisi rincian aktivitas penanganan yang dilaksanakan pada kolom strategi dalam rancangan pembelajaran. Perlu ditulis pula langkah-langkah mengajar secara rinci dan analisis tugas, teks analisis. Pada tahap ini guru mengembangkan tujuan jangka panjang atau long term goals yang bersifat tahunan sampai tujuan jangka pendek yang bersifat harian short term objektif pada penyusunan rencana pembelajaran. Guru melakukan penyesuaian tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Berikut 5 proses pelaksanaan pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pada tahap ini dilakukan penerapan perencanaan pembelajaran yang telah disusun. Guru menerapkan modifikasi pada proses pembelajaran di kelas. Proses berkaitan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik, guru, dan komponen lainnya supaya dapat menguasai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran. 6. Program pendidikan individual atau PPI. Program pendidikan individual atau PPI adalah program yang direncanakan oleh guru yang berisi tentang hambatan yang dimiliki PDBK dan proses perbaikan atau tahapan peningkatan kemampuan PDBK yang diberikan secara individual. Dalam perencanaan pembelajaran, guru dapat menentukan apakah peserta didik harus menggunakan PPI. Dalam perencanaan PPI, guru menyusun profil PDBK setelah pelaksanaan identifikasi dan asesmen dengan memperhatikan komponen berikut. Yang pertama, A. Taraf kemampuan peserta didik saat ini. B. Tujuan umum yang akan dicapai. C. Tujuan pembelajaran khusus. D. Deskripsi pelayanan pembelajaran. E. Waktu dimulai kegiatan dan lamanya diberikan pelayanan. Dan F. Evaluasi. Ketujuh, penilaian atau asesmen. Pelaksanaan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pembelajaran, kegiatan selanjutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian peserta didik. Tahapan-tahapan penilaian pembelajaran yang dilakukan sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan penilaian. 2. Mengembangkan instrumen penilaian. 3. Melaksanakan penilaian. Dan 4. Mengelola hasil penilaian. 8. Laporan hasil belajar. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dengan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Satuan pendidikan sekolah memiliki keluasan untuk menentukan mekanisme dan format laporan hasil belajar kepada orang tua atau wali. Sekolah menyampaikan rapor peserta didik melalui e-rapor secara berkala. Sistem kelulusan bagi PDBK ditentukan oleh sekolah apabila telah mengikuti proses pembelajaran sesuai kondisi yang waktunya telah ditentukan oleh kurikulum yang berlaku, melihat pada panduan pembelajaran asesmen. Manajemen yang ke-8, manajemen kelas.
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika melakukan pengelolaan kelas yang inklusif. Yang pertama, faktor mobilitas. Berkaitan dengan mobilitas, kelas harus aman untuk setiap anak-anak tanpa terkecuali. Selain aman, sarana dan prasarana harus aksesibel atau memberi kemudahan melakukan mobilitas atau bergerak, dan pengaturan kelas yang baik, di antara lain sebagai berikut. A. Peserta didik dengan hambatan penglihatan duduk dekat papan tulis. B. Peserta didik dengan hambatan pendengaran duduk di baris depan agar mudah membaca bibir. C. Peserta didik dengan hambatan gerak duduk di baris pinggir dekat dengan pintu agar mudah keluar masuk kelas dan meletakkan tongkat atau kursi roda. 2. Faktor interaksi teman sekelas. Guru harus mendorong dan merangsang teman lain untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus di kelas tersebut agar aktif berprestasi di kelas, bekerjasama dengan orang tua untuk menciptakan kelas yang lebih hidup. Guru harus mengembangkan interaksi antar teman, diskusi dengan siswa, orang tua, dan keluarga agar mereka membantu mengembangkan kelas yang dinamis. Bagian C. Evaluasi pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif adalah evaluasi terhadap pelayanan pendidikan dan kinerja satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif yang memenuhi standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.